Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semuanya, kembali di channel kecil saya. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Nah, ini vlog kali ini saya lagi water change. Nah, ini pompanya itu mengeluarkan air urut sampai saya buang ke sana tuh, di tempat pembuangan air di pojok. Nah ini saya ganti setiap seminggu sekali. Nah, ini kegiatan ahad pagi saya nih. Kegiatan ahad pagi saya ya kayak gini, water change. Nah, ini dilakukan untuk apa? Untuk menetralisir atau meminimalisir adanya parasit-parasit yang ada di kolam kita. Jadi selain dikasih filter nih kayak gini nih, tapi juga kita harus menjaga kualitas air. Nah, kualitas air ini harus penting ini buat kebutuhan si ikan, supaya ikan itu tetap sehat dan tetap bertahan hidup sampai nanti besar kayak gitu. Nah, di sini di kolam ini sebenarnya bukan hanya ikan koki saja ya teman-teman, tapi ada ikan, kalau ibarat kita itu kayak pendukung buat mengatasi parasitnya. Nah, ikan itu apa sih? Nah, bisa kita lihat nih. Nah, di sini ada putih-putih nih. Nah, itu ikan manfish. Ikan manfish ini berguna untuk memakan kutu-kutu yang ada di ikan koki kita. Nah, kutu-kutu apa aja sih? Itu tuh kutu-kutu arbulus, kutu kura-kura, ada kutu jarum dan sebagainya. Nah, itu si manfish ini akan makan kutu-kutu yang ada di ikan koki kita. Nah, jadi di situ ikan akan semakin sehat dan terhindar dari kutu-kutu kayak gitu. Ini juga sebenarnya ada yang kecil-kecil nih. Nah, kalau teman-teman bisa lihat tuh ada yang kecil-kecil tuh ya. Nah, ini saya ganti air seminggu sekali, dan ganti airnya tidak 100%. Saya biasanya 50% ganti air, terus habis itu nanti dibiarkan selama 5 menit apa enggak 10 menit, habis itu nanti saya isi lagi kolamnya. Nah, ini kayaknya udah setengah deh, dari 50%. Nah, saya cabut dulu ya. Bentar dulu, saya cabut listriknya dulu. Ini listriknya saya pasang di sini. Nah, supaya tidak keluar airnya secara tiba-tiba. Kemana naruh ini ya? Di sini aja deh. Di sini nih, biar aman, biar nggak kecemplung. Maaf nggak kelihatan. Kok susah banget sih. Maaf ya teman-teman ya, susah. Ini saya cabut dulu biar tidak muncrat. Saya cabut, aduh, bentar ya teman-teman ya. Nah teman-teman, ini udah saya pasang lagi power headnya ke filter yang ada di situ. Maaf ya teman-teman, tadi susah megang kamera, jadi saya matiin dulu, terus ini di play lagi. Nah, ikan saya udah cukup, udah 50% ganti air. Nah, sekarang tinggal saatnya kita nyalakan lagi listriknya. Oke, bentar ya, kita colok lagi. Nah, nyala lagi tuh. Nah, sekarang tinggal kita tunggu sekitar 5 menit atau 10 menit. Gunanya untuk apa sih? Untuk penyesuaian air. Nah, air yang sedikit ini juga nanti jadikan adaptasi buat ikan-ikan, jadi tidak kaget ketika nanti diisi dengan air yang baru kayak gitu. Jadi kita biarkan dulu sampai 5 menit atau nanti 10 menit. Airnya sudah keluar ya. Nah, sambil menunggu 5 menit atau 10 menit, kita ke kolam yang ini. Nah, ini kolam yang kemarin kan kita bikinnya terpal ya. Nah, sekarang saya upgrade jadi kolam plastik. Ini ukuran
lebar 75 cm dan panjangnya sekitar 1,5 meter. Nah, ini saya isi dengan rancu, khusus rancu, dan ada beberapa ikan, cuma 2 sih sebenarnya. Nah, ikan apa namanya tuh ya, blackmore apa, saya lupa namanya apa tuh. Nah, itu tuh. Nah, di sini khusus rancu. Nah, kenapa saya pisahin antara rancu dengan di sana itu rata-rata oranda? Karena saya mengantisipasi pemijahan silang. Nah, pemijahan silang itu sebenarnya bisa-bisa aja pemijahan silang, tapi nanti resikonya adalah hasilnya anakannya nanti malah secara kualitas tidak bagus ya, dan untuk rentan hidupnya juga berkurang. Karena apa? Karena ya silang itu tadi, jadi kemungkinannya bisa mungkin misal contoh ada berapa telur gitu ya, ada 1000 gitu atau enggak lebih, 1000 lebih. Nah, nanti yang menetas cuma beberapa aja. Karena apa? Yaitu tadi hasil dari kawin silang, jadinya tidak berhasil secara sepenuhnya, dan kalau bisa kita bilang hasilnya pun juga tidak bagus, reject gitu ya, hasil dari pemijahan silang seperti itu. Nah, ini rancu saya dan itu oranda saya. Nah, saya pisah nih. Nah, terus ada yang bilang itu yang jantan sama betina kok nggak dipisah gitu. Kenapa? Biasanya kan teman-teman atau enggak penghubis yang lainnya tuh memisahkan antara jantan dengan betina. Nah, itu punya alasan sendiri. Nah, kalau saya alasannya adalah kenapa nggak saya pisah antara jantan dan betina, karena saya belum bisa memastikan. Nah, saya juga kalau misalkan ada yang langsung apa namanya kawin, misalnya ada yang mijah gitu, maka saya langsung pindahkan. Nah, saya pisah gini ya tadi gunanya untuk menghindari kawin silang begitu. Jadi kalau misal ada yang udah siap memijah, langsung saya pindahkan ke ember yang ada di sebelah sana. Itu sudah saya siapkan ember-ember untuk pemijahan. Nah, itu yang di ember biru tuh, udah ada ikannya, itu udah ada burayaknya. Nah, tinggal digedein aja gitu. Nah, ini vlog dari saya gitu. Ini kolam yang baru. Nah, ini baru kemarin saya bikin, baru jadi kemarin. Nah, ini bikinnya itu dari plastik UV. Nah, plastik UV ini menyerap panas dan menghantarkan panas. Nanti kalau misalkan ada sinar matahari, karena ini panasnya itu disimpan sama plastiknya, lalu nanti kalau pagi-pagi biasanya keluar panasnya, atau enggak malam biasanya, karena disitulah air itu akan tetap terjaga. Buktinya dari pagi air itu tidak terasa dingin, walaupun di sini udaranya dingin, tapi airnya tetap dalam kondisi hangat ya gitu. Jadi ini solusi saya menggunakan plastik UV. Nah, sedangkan di sini plastik kolam, ini plastik mulsa kalau nggak salah ya teman-teman. Biasanya buat tanaman-tanaman ya gitu. Biasanya di kebun-kebun kayak apa ini menggunakan plastik seperti ini buat alas tanahnya gitu. Nah, ini udah 5 menit apa ya gitu. Nah, nanti kita isi. Nah, teman-teman, ini sekarang saya udah ngisi air buat kolam yang sudah di water change. Nah, ini kegiatan rutin Ahad pagi saya itu ya kayak gini. Ahad pagi water change ya gitu ya, mengisi kekosongan. Ini sekarang lagi PPKM yang nggak bisa kemana-kemana. Nah, ini salah satu refreshing saya gitu buat menjernihkan pikiran apa-apa gitu, lagi punak masalah mikirin macam-macam apa-apa gitu, ketemu sama ikan kopi tenang ya gitu ya, jadi nggak sepaneng gitu ya. Ada yang nanya kalau misalkan ini kolamnya nih kok nggak diikut terjun kayak ini gitu ya, karena ini kolam masih baru ya, jadi belum. Nah, nanti minggu depan kita akan water change yang kolam ini. Nah, ada satu lagi teman-teman, kolam yang saya buat kemarin ini dia. Nah, ini kolam khusus burayak yang sudah umur 1 bulan lebih. Nah, itu
kemarin kan ada burayak yang saya kasih tahu di apa namanya, bukan ember ya, kayak bak tahu. Nah ini ikan-ikan yang di situ saya taruh di kolam terpal ini, kolam terpal tapi semi terpal sih, ada plastiknya juga sih. Ini terpal bekas tapi saya lapisi pakai apa namanya, saya lapisi pakai plastik supaya tidak jebol karena memang sudah lama. Nah itu ikan-ikannya tuh. Nah ini sebenarnya hasil kawin silang sih. Nah kalau hasil kawin silang kan memang secara kualitas juga tidak bagus ya menurut saya, dan ini jadikan pengalaman supaya kedepannya bisa lebih tahu lagi ternyata ikan koki kalau misalkan disilang hasilnya tidak memuaskan gitu. Nah oke teman-teman semuanya, untuk vlog kali ini diselesaikan saja. Jadi kalau kelamaan ngevlog nanti durasinya terlalu lama, capek juga gitu. Jadi ini harian daripada saya kegiatan di pagi hari di Ahad pagi ya, habis malamingan, habis itu sekarang ya kegiatan Ahad pagi lah ya. Nah itu saja dari saya, semoga bermanfaat ya, walaupun obrolannya nggak jelas seperti ini ya, semoga bisa ada manfaatnya untuk teman-teman yang lagi hobi. Semangat ya, Ahad pagi, semangat Ahad pagi, kita buat kegiatan untuk ganti air kolam kita. Oke, jadi salam satu hobi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.